Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 3 November 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-31. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 15, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana perasaan Anda ketika kehilangan sesuatu? Saat kehilangan sesuatu, biasanya kita merasa kecewa dan sedih. Apalagi bila yang hilang itu adalah sesuatu yang sangat berarti bagi kita. Dengan segala upaya, kita akan mencarinya. Bila kita menemukannya kembali, pasti kita sangat bersukacita. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut karena Yesus menerima orang-orang berdosa. Yesus menanggapi hal itu melalui perumpamaan. Ia menggambarkan kerinduannya untuk mencari dan menemukan orang berdosa. Mereka seperti domba yang hilang bagi gembalanya. Seorang gembala berkewajiban menjaga dan melindungi domba-dombanya. Bila ada domba yang hilang, ia pasti mencari dan berusaha menemukannya kembali, seperti seorang perempuan yang kehilangan satu dari dirhamnya. Perempuan itu akan mencari dirham yang hilang dengan sungguh-sungguh. Tentulah dirham itu sangat berarti baginya. Lihatlah betapa bersukacitanya ia saat menemukan kembali dirham itu. Begitulah bagi Tuhan Yesus, orang-orang berdosa berharga untuk dicari dan ditemukan kembali. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus juga mengajak kita untuk ikut merasakan sukacita karena pertobatan seseorang. Bahkan kita pun dipanggil untuk mencari dan menemukan yang hilang, karena Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di samping itu, saudara-saudari yang terkasih, manusia juga dianugerahi kebebasan. Kebebasan ini memampukan manusia untuk memilih dan memaknai hidup secara positif atau negatif. Kebebasan yang digunakan secara positif membawa orang kepada kebahagiaan. Namun, bila diisi secara negatif, dapat mendatangkan kehancuran. Meskipun diberi kebebasan, Allah tetap menawarkan keselamatan kepada kita. Mengapa? Karena manusia cenderung mencari kenikmatan yang berujung pada cinta diri.
sehingga menjauhkan diri dari Allah dan acuh tak acuh terhadap sesama. Saudara saya terkasih, inisiatif cinta selalu datang dari Allah karena Allah pada hakikatnya adalah cinta. Ia mencari kita dengan cermat dan membawa kita untuk diselamatkan kembali. Seperti dalam Injil, Yesus datang kepada orang-orang berdosa, mau mewujudkan pencarian domba dan dirham yang hilang untuk ditemukan dan diselamatkan. Apakah kita mau? Saudara-saudara yang terkasih, setiap dari kita dapat menjawab tawaran keselamatan dari Allah. Jawaban itu dinyatakan dalam sikap pertobatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, menaruh percaya pada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Mungkin saja godaan duniawi selalu menggerogoti sikap beriman kita. Namun, keyakinan dan keteguhan akan kebenaran sejati dalam Yesus Kristus menjadi dasar dan kekuatan hidup kita untuk senantiasa mawas diri. Kita hendaknya rela melepaskan kelekatan kita pada hal-hal duniawi karena Kristus mau datang dan tinggal senantiasa bersama kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, seringkali aku menutup diri terhadap cinta-Mu. Anugerahkanlah pertobatan dalam diriku agar mampu mencintai Engkau dan mewartakan cinta-Mu itu kepada banyak orang. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.